Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Allah oleh karena pada saat ini kita boleh kembali lagi ibadah secara online. Walaupun kita tahu bagaimanapun keadaan kita pada saat ini, setiap permasalahan kita, setiap apa yang kita alami, Tuhan mengetahui melalui tetesan air mata kita. Mari pada saat ini kita datang, kita melepaskan segala beban kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa yang mengasihi, Engkau Bapa yang mengasihiku.
saat ini kami datang bersama-sama di hadapan-Mu. Kami menyembah-Mu, kami mengundang Engkau untuk hadir di tengah-tengah hati kami. Biarlah setiap hati yang pada saat ini sedang memuji nama-Mu, sedang menyembah-Mu, sedang berdoa kepada-Mu, Engkau akan mengurapi dengan roh-Mu. Biarlah senantiasa Engkau akan bertata di dalam setiap hati kami, sehingga setiap pujian kami, setiap doa, setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadikan berkat di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami menyerahkan semua anak-anak-Mu yang pada saat ini sedang beribadah bersama-sama dengan kami secara online. Kiranya Tuhan Kau memberkati di dalam setiap kehidupannya, Kau memberikan kesehatan yang baik, sehingga nanti kami boleh kembali datang bersama-sama beribadah padamu di bait suci-Mu ini dengan penuh sukacita. Kami menyerahkan Tuhan anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan kami masing-masing. Kiranya Kau akan memakai pelayanan kami, biarlah semuanya itu akan layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terutama Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, senantiasa Engkau mengurapinya dengan roh kuasa-Mu, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan segala pelanggaran dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya walaupun pada saat ini kita ada di tengah-tengah pandemi yang kita takuti, yang ngeri sekali, tetapi oleh karena kita sebagai anak-anak Allah, mari kita akan terus bersemangat, kita bersuka cita, kita akan menjadi pekerja-pekerja Kristus yang mulia.
kita akan bersama-sama memberikan yang terindah buat Tuhan, baik persembahan maupun persepuluhan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur Tuhan karena berkat-Mu yang luar biasa yang sudah kami terima di dalam setiap kehidupan kami, baik melalui pekerjaan kami ataupun melalui apa saja yang kami lakukan. Perkenankan Tuhan, pada saat ini kami memberikan 1/10 dari hasil kerja kami ataupun persembahan kami kepadamu. Kiranya Engkau akan menyucikan persembahan persepuluhan kami, biar semuanya akan layak dan berkenan di hadapan-Mu. Ampuni Tuhan segala dosa pelanggaran kami, dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Terima kasih Bapa. Amin. Silahkan persembahan akan diletakkan di tempat masing-masing. Tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika semua orang jatuh ke dalam dosa dan dia mau memperbaiki segala kehidupannya, Allah yang di surga akan menerima kita dengan sukacita, oleh karena Tuhan Yesus memperhatikan kehidupan setiap orang.
Shalom kekasih-kekasih Tuhan, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Agung Bowo Wasesa dalam ibadah daring pada saat ini. Saudaraku, kita sebagai umat Allah memang harus taat kepada pemerintah. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan kita harus taat kepada pemerintah yang di atas kita, dan kita harus mengikuti arahannya, karena tidak ada pemerintah yang tidak dipilih oleh Allah. Maka kita harus mentaatinya sebagai wujud ketaatan kita pada perintah Tuhan. Pada saat ini di seluruh Jawa Bali sedang diterapkan PPKM, yaitu untuk menekan penyebaran virus corona. Biarlah kita dukung arahan dari pemerintah ini supaya apa yang sudah dicanangkan tercapai dan Indonesia benar-benar bisa bebas dari COVID-19. Pada saat ini saya ajak kita semua untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman. Di tengah-tengah keterbatasan ini, tidak ada yang bisa menghalangi untuk kami bisa berbakti, datang, memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, pada saat ini di bulan Juli, pada minggu pertama, kita memasuki tema yang baru, tema pemulihan. Tema di mana kita, kalau kita mengikuti dari arahan Tuhan, arahan firman Tuhan, akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Karena seperti tema tahunan tahun 2021 adalah tahun pemulihan. Dan pada bulan Juli ini kita memasuki tema, yaitu pertobatan itu memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, pertobatan itu akan membawa pengaruh yang luar biasa, yang akan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, yang mungkin selama ini tanpa kita sadari kita sudah jauh dengan Tuhan. Mari kita akan buka sama-sama 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini luar biasa, saudaraku. Ketika kita benar-benar memandang kepada Tuhan, kita melihat kuasa Tuhan, maka apa yang selama ini kita rasakan jauh dari Tuhan akan mengalami satu pemulihan. Banyak hal yang menjadi penyebab mengapa kita seakan-akan itu jauh dari Tuhan. Salah satunya adalah dosa-dosa kita. Dosa itu menjadi penghalang utama hubungan antara kita dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya, penyebab dosa itu apa? Dan diantaranya adalah yang pertama, tidak menganggap kehadiran Allah. Ketika hidup kita sudah tidak menganggap bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu hadir di tengah-tengah kita, kita akan menyepelekan Tuhan. Dan hal itulah yang membuat Tuhan kecewa. Dan itu salah satu penyebab utama kita berdosa, yaitu tidak menganggap kehadiran Allah. Yang kedua, kita kompromi dengan dunia. Kita sudah tidak ada takutnya dengan Tuhan. Apa yang menjadi anjuran Tuhan, apa yang menjadi warning dari Tuhan, apa yang sudah diterapkan, apa yang sudah disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab, kita langgar, kita tidak anggap, kita justru
kompromi dengan Tuhan, itu biasa saja. Mungkin seperti itu ya. Nah, besok lagi kan masih bisa. Tapi hari ini ya sedikit-sedikit bolehlah. Mungkin korupsi sedikit boleh, besok kita bertobat. Dan mungkin seperti itu. Atau kita mungkin berjudi sekali lagi, tidak masalah. Minum-minum sedikit, tidak masalah. Itu namanya kompromi. Kalau kita sudah kompromi, kita sudah membuka celah. Kalau celah itu terbuka, artinya pintu dosa itu sudah dibuka. Sehingga ketika pintu dosa sudah dibuka, maka dosa dengan mudahnya akan masuk, menguasai hidup kita dan membawa kita jauh dari Tuhan. Itu yang kedua. Jadi penyebab dosa diantaranya yang pertama adalah kita tidak menganggap kehadiran Allah. Yang kedua, kita kompromi dengan dunia. Yang ketiga, kemerosotan moral kita. Ketika moral kita sudah merosot, maka kita sudah tidak melihat ini dilarang Tuhan, ini tidak boleh sama Tuhan, bahwa ini akan merugikan orang lain. Semua dilakukan hantam romo. Yang penting dirinya senang, yang penting dirinya dapat, yang penting tujuannya tercapai. Moralnya sudah tidak terjaga lagi. Kemerosotan moral ini akan membawa dampak yang luar biasa. Namanya menjadi rusak, keluarga akan menjadi rusak, dan lain sebagainya. Ketika moral kita tidak bisa kita jaga, kita tidak bisa melindungi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka hancurlah kehidupan kita, maka hancurlah moral kita. Oleh karena itu kita justru juga semakin jauh dan menjauh dari Tuhan. Dan kemudian yang keempat, tidak menganggap penting atau cuek, acuh pada hal-hal kerohanian. Ketika kita sudah tidak menganggap ibadah itu penting, ketika kita sudah tidak menganggap jam-jam doa itu penting, ketika kita sudah tidak menganggap persekutuan dengan Tuhan itu penting, hati-hati saudara, pintu-pintu dosa, celah-celah dosa sudah kita buka. Disitulah dimulainya, awal mulainya kita melakukan perbuatan dosa. Nah, kalau penyebab dosa sudah kita ketahui, akibat dosa itu apa? Yang pertama, ini akibat dosa. Nah, akibat dosa yang dilakukan oleh manusia, yaitu hubungan antara Allah dan manusia menjadi rusak. Contohnya siapa? Adam. Ketika Adam taat, ketika Adam tunduk, ketika Adam begitu mengikuti semua kehendak Tuhan dan takut apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang difirmankan, ditaati oleh Adam, maka hubungan antara Allah dan manusia itu baik-baik saja. Bahkan kepercayaan Tuhan disediakan untuk manusia untuk mengelola kehidupan. Ini yang luar biasanya. Namun ketika ketidaktaatan itu muncul, ketidaktaatan itu dilakukan, ketidaktaatan kepada firman Tuhan itu sengaja dilanggar, maka yang terjadi adalah hubungan dengan Tuhan rusak, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, yang akibat dosa manusia, yang pertama adalah hubungan antara Allah dan manusia itu menjadi rusak. Yang kedua, hubungan antar sesama juga rusak. Ketika ada iri, dendam, kemudian amarah, mengakibatkan sesuatu yang tidak baik, sehingga melakukan hal-hal yang menyakiti hati orang lain, hubungan itu menjadi rusak. Ketika satu dikhianati, satu dibohongi, satu merasa ditikung dari belakang, segala sesuatu untuk kepentingan diri sendiri, hubungan yang sudah terbangun dengan baik menjadi rusak. Itulah akibat dosa. Yang ketiga, gambar diri kita juga rusak. Artinya begini, kita itu diciptakan dari awal mula segambar dan serupa dengan Tuhan.
Artinya perbuatan kita, kehidupan kita, cermin kita itu adalah Allah itu sendiri. Namun ketika kita melakukan dosa, kita justru lebih mengikuti kehendak iblis. Seperti halnya Adam dan Hawa yang lebih mengikuti bujukan si ular atau si iblis daripada firman Tuhan. Maka yang terjadi, rusaklah hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita lebih mengikuti iblis daripada bimbingan Roh Kudus, maka gambar diri kita hancur, gambar diri kita rusak. Itulah akibat dosa. Yang keempat, rasa bersalah atau ketakutan akibat dosa ini. Saudaraku, tanpa kita sadari ketika kita melakukan dosa, kita akan banyak mengalami ketakutan. Contohnya, ini contoh bukan dosa, perbuatan salah saja. Padahal semua itu milik kita ya. Ketika kita melanggar peraturan lalu lintas saja, kita tidak punya SIM, atau kita lupa membawa STNK, kemudian di depan ada pemeriksaan polisi, apa yang kita lakukan? Kita takut kalau ditangkap, kita takut kalau nantinya kita ditilang, maka kita berbalik arah. Kadang-kadang tanpa melihat yang belakang, maka terjadilah kecelakaan dan lain sebagainya. Ini juga terjadi ketika kita melakukan dosa. Gambarannya seperti itu. Kita akan melakukan sesuatu yang merupakan bentuk kesalahan. Kita merasa bersalah, kita merasa ketakutan oleh karena kita melakukan pelanggaran dosa. Yang kelima, kita mengalami sakit penyakit. Memang tidak semua sakit penyakit itu diakibatkan oleh dosa, tetapi ketika kita melakukan dosa, akibat dari dosa itu bisa menimbulkan penyakit. Penyakit itu bisa penyakit jiwa dan juga bisa secara fisik. Secara kejiwaan kita stres, kita mungkin ketakutan, kita bingung, cemas, gelisah, kita tidak punya damai sejahtera, kita tidak ada namanya ketenangan. Itu bisa terjadi oleh akibat dosa. Ketika kita melakukan perselingkuhan, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar, ketika kita melakukan perzinahan dan lain sebagainya, kita akan mengalami ketakutan kalau itu ketahuan pasangan kita dan lain sebagainya, dan itu bisa merusak hubungan. Akibat apa? Perbuatan dosa. Oleh karena itu, perbuatan dosa bisa menimbulkan penyakit, baik itu secara fisik ataupun secara rohani. Fisik bagaimana? Ketika kita melakukan banyak hal, misalkan kita melakukan seks bebas, kita akan terkena penyakit dan lain sebagainya. Hal-hal seperti inilah yang kadang-kala orang tidak sadar, tetapi enak saja melakukan dosa, baru kemudian menyesal di kemudian. Yang keenam, akibat dosa pada manusia yaitu mengalami penderitaan. Banyak orang ketika foya-foya dan lain sebagainya, pesta pora, dia tidak mikir akibat ke belakangnya. Seperti cerita anak yang hilang. Ketika dia punya banyak orang, banyak uang, banyak temannya. Namun ketika dia sudah tidak punya uang, satu temannya saja tidak ada yang datang untuk menolongnya. Bahkan dia mengalami kesusahan dan penderitaan. Mungkin itu juga dialami oleh kita semua, oleh karena kita melakukan perbuatan dosa. Dan kemudian kematian kekal. Akibat dosa kita memberontak kepada Tuhan. Mengapa kita melakukan dosa? Karena kita tidak percaya kepada Tuhan. Akibat ketidakpercayaan kita kepada Tuhan adalah resikonya kita berhadapan dengan penghakiman Tuhan. Yang terakhir, akibat dosa adalah tabur tuai. Seperti halnya kita menabur benih, apa yang kita tabur akan kita alami. Untuk itu saudaraku, jangan kita berbuat dosa. Kemudian ketika kita menyadari kok begitu mengerikan ya akibat dosa, kok begitu menakutkan ya akibat dosa, lalu bagaimana aku bisa mengalami pemulihan? Itu yang sudah aku lakukan, itu yang sudah aku perbuat, bahwa aku sudah jatuh
belajar dari ayat tema kita. Dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 yang kita sudah baca. Saya akan ulang membacakannya. Inilah saran atau cara supaya kita mengalami pemulihan. Di minggu ini kita belajar dari seri pertama ini. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 ini. Yang pertama, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Nah, ini yang penting. Yang atasnya namaku disebut. 1, merendahkan diri. 2, berdoa dan mencari wajahku. 4, yang kelima, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Artinya kehidupan mereka. Inilah penawaran yang disampaikan oleh 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Kalau kita ingin mengalami pemulihan, mengalami pertobatan dari Tuhan, dan kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan kita akan ada pemulihan hubungan dengan Tuhan, syaratnya seperti yang disampaikan dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14. Yang pertama, yaitu berseru dan bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Nama siapa? Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 8 sampai dengan 11. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Filipi 2 ayat 8 sampai dengan 11. Dikatakan demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi ketika kita bertobat, yang menjadi faktor utama, kita bertobat kepada siapa? Kalau kita percaya kepada Tuhan, seperti yang diarahkan oleh 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 ini, tiada lain, kita harus menyebut bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada syarat lain. Yang pertama, menyebut nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, merendahkan diri. Artinya merendahkan diri adalah bahwa kita benar-benar miskin di hadapan Tuhan. Maksudnya kita tidak punya apa-apa, kita tidak ngerti apa-apa. Inilah kita yang memang benar-benar bodoh, benar-benar sudah jatuh dalam dosa, benar-benar kita sudah tidak ngerti apa-apa lagi. Umat Allah menyadari kegagalan mereka, menyadari kegagalan mereka bahwa dia tidak bisa melakukan kehendak Tuhan, mengalami menunjukkan kesedihan atas dosa mereka dan memperbaharuinya di hadapan Tuhan. Itulah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika kita merasa gagal, ketika kita merasa miskin di hadapan Tuhan, kita tidak mampu apa-apa, dan kita merasa benar-benar sudah menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, maka Tuhan akan menerima kita. Itulah kerendahan diri kita. Dan kita hanya mau mampu bertobat kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang selanjutnya apa? Berdoa. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Hubungan kita akan pulih. Saudara akan mengalami pemulihan ketika hubunganmu, hubunganku, hubungan kita semua dengan Tuhan mengalami pemulihan, mengalami perubahan. Caranya bagaimana? Berdoa, sebut namanya, katakan kepadanya masalah kita, katakan penyesalan kita, kebodohan kita, kegagalan kita, dan dosa-dosa kita.
sampaikan itu semua kepada Tuhan melalui doa, maka Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Kemudian mencari wajahku. Artinya apa? Ada satu kerinduan, seperti orang yang jatuh cinta, mencari hadirat Tuhan di otak kita, di hati kita, di dalam roh hati kita yang paling dalam. Hanya ada Tuhan, Tuhan dan Tuhan. Haus rindu akan Tuhan, hadirat Tuhan yang dirindukan itu, maka kita akan mengalami perubahan, mengalami pemulihan, karena kita mencari hadirat. Kemudian berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Artinya bertobat itu artinya berbalik. Bertobat itu artinya berbalik. Artinya kalau kita berjalan ke timur, oh ternyata salah, yang benar berjalan ke barat, kita berbalik ke barat. Itu artinya pertobatan. Artinya apa? Kita benar-benar tidak akan melakukan dosa lagi. Ketika hal itu terjadi, maka dikatakan demikian, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Memulihkan negeri mereka. Negeri berbicara tentang apa? Negeri tentang kehidupan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, di mana kita tempat berada, di mana kita mencari nafkah, di mana kita bertempat tinggal. Itulah negeri kita. Kita akan mengalami pemulihan. Maka yang terjadi damai, sejahtera, sukacita terjadi atas kehidupan kita. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Saudaraku, kalau pada saat ini mungkin firman ini agak keras, dan kita mengalami dan sudah melakukan hal itu, dan kita mengalami, aduh, saya benar-benar mengalami akibat dosa ini, hubungan saya dengan Tuhan jauh, kehidupan saya mencari uang susah, itu sakit di mana? Di rohani kita. Ketika kita, oh saya benar-benar rumah tangga saya hancur, itu sakit. Di mana sakitnya? Di rumah tangga. Ketika kita mengalami hal itu, hanya satu pribadi yang bisa menyembuhkan. Pribadi itu siapa? Yesus Kristus. Mari kita pujikan pujian ini sebelum kita menutup ibadah ini, bahwa dalam nama Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada keselamatan, dalam nama Yesus ada mujizat, dan di dalam nama Tuhan Yesus pemulihan itu terjadi. Amin. Haleluya. Jadi kita pujikan ini sama-sama. Pujian ini sangat sederhana, tetapi ketika kita pujikan dengan sungguh-sungguh, maka Roh Kudus akan berbicara. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus
melihat anak-anak-Mu yang mengikuti program acara ini dalam ibadah saat ini ya Tuhan. Di tengah keterbatasan kami, anak-anak-Mu mengalami pemulihan. Ketika hati dan pikiran anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah pada saat ini bertobat, menyebut nama Yesus dan berbalik dari jalan-jalannya dan menyesali segala perbuatan-perbuatannya, kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pemulihan terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, dan juga pemulihan itu benar-benar dinyatakan Tuhan kepada ahli semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa, lindungilah kami dari COVID-19. Lindungilah kami dari sakit penyakit. Lindungilah kami dari segala mara bahaya, malapetaka, mala bencana, juga kecelakaan. Berikanlah perlindungan. Tutup bungkus anak-anak-Mu dengan kuasa darah. Jauhkan dari segala yang jahat, yang tidak baik dan tidak berkenan di hadapan. Dan biarlah berkat-Mu tercurah atas anak-anak-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau berkat damai sejahtera, sukacita, kelimpahan, damai yang dari Tuhan, damai yang melampaui segala akal manusia, dicurahkan kepadamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya.